Halo, sahabat Ginaji, ketemu lagi sama Kak Narita di sini di channel YouTube kesayangan kita, Ayo Cerdas Indonesia. Hai sahabat Ginaji, hari ini Kak Narita akan bahas sesuatu yang unik tentang makanan pastinya, makanan yang unik dan kesukaan banyak orang juga gitu ya. Tapi sebelum itu, untuk sahabat Ginaji di rumah yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Jadi kalau ada video baru dari Ayo Cerdas Indonesia, sahabat Ginaji sudah bisa langsung tonton dan share juga, like dan komen ya. Nah, kalian hari ini akan bahas tentang sushi. Ada yang tahu sushi itu makanan yang berasal dari negara mana? Ya, betul sekali. Sushi berasal dari negara Jepang. Nah, sekarang Kak Narita akan bahas nih gimana ceritanya kok bisa sushi itu hadir dan sekarang menjadi makanan favorit banyak orang gitu ya. Oke, kita akan bahas tentang sejarah munculnya sushi dari Jepang. Sebetulnya sushi ini makanan yang sudah cukup lama sekali ada di Jepang gitu ya, sudah dari zaman-zaman dahulu kala gitu ya. Seiring berjalannya waktu, sushi ini sudah tersebar ke berbagai negara juga sahabat Ginaji. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh datang ke Jepang hanya untuk makan sushi, karena di Indonesia pun sekarang sudah ada resto-resto Jepang di mana kita bisa menikmati makanan sushi ini. Jadi sahabat Ginaji, sushi ini awalnya adalah sebuah metode pengawetan ikan dari Asia Tenggara yang kemudian menyebar ke negara Tiongkok. Jadi Tiongkok dulu, barulah dia menyebar juga ke Jepang. Nah, metode pengawetan ini kalau di Jepang namanya itu nare-zushi. Nare-zushi. Nare-zushi sendiri adalah cara pengawetan ikan atau metode pengawetan ikan dengan cara meletakkan ikan di atas nasi asin kemudian dibungkus dengan daun. Nah, ini adalah metode pertama atau dasarnya gitu ya, dasar dari nare-zushi itu sendiri. Dari proses pembungkusan daun itu, maka ikan akan mengalami fermentasi yang mana hasil dari fermentasi itu bisa membuat ikan menjadi tahan lama. Jadi bisa dimakan dalam waktu yang lama sahabat Ginaji. Padahal yang kita tahu ikan kan juga cepat basi gitu ya. Tapi dengan metode ini ikan bisa menjadi bertahan lebih lama lagi. Awalnya nasi asin pada nare-zushi ini akan dibuang. Nasi asinnya ini akan dibuang dan kemudian hanya diambil ikannya saja sahabat Ginaji. Jadi bisa dibilang nare-zushi yang zaman dahulu itu belum bisa kita katakan mirip dengan sushi yang kita santap saat ini teman-teman. Tapi kemudian ada hidangan yang bernama nama nare atau biasa disebut dengan nama nare. Nah, nama nare ini adalah hidangan dari ikan mentah yang dibungkus dengan lapisan kulit ikan, sahabat Ginaji. Nah, ikan ini biasanya dikonsumsi sebelum rasa pada ikan ini berubah. Jadi harus cepat-cepat dimakan gitu ya. Nah, dari kedua makanan inilah sushi itu berasal. Jadi, yang awalnya digunakan untuk metode pengawetan ikan, sekarang polanya berubah menjadi makanan jenis baru yang bernama sushi. Sushi seperti yang sering kita lihat dan kita makan sahabat Ginaji. Nah sahabat Ginaji, ada cikal bakal sushi modern yang seperti kita lihat sekarang ini itu berasal dari zaman Edo, yaitu sekitar zaman 1600 sampai 1800-an di Jepang. Pada zaman ini, ikan dan sayur itu ditaruh atau diletakkan di atas nasi, kemudian digabungkan dengan ukuran yang cukup besar, yaitu sebesar onigiri sahabat Ginaji. Dan kemudian olahan itu berkembang dan perkembangannya dicampur cuka di dalamnya. Dan sahabat Ginaji, ini fun fact ya, pada awal-awal pengeluarannya, sushi ini harganya sangat-sangat mahal loh. Jadi, yang bisa memakan sushi ini hanyalah orang-orang penting, hanyalah orang-orang kaya pada zaman itu. Dan sushi ini hanya dimunculkan atau hanya diberikan saat acara-acara formal saja atau acara-acara yang penting seperti acara-acara kekaisaran. Jadi tidak segampang sekarang yang kita bisa mudah mendapatkan sushi. Zaman dulu, sushi di awal-awal kemunculannya itu sangat mahal sekali. Tapi seiring berjalannya waktu di Jepang, sushi semakin digemari oleh banyak orang. Kemudian dijadikannya dijual di tenda-tenda dan di kaki lima juga di restoran di Jepang. Maka dari itu sushi persebarannya juga sangat cepat
Sehingga seperti yang kita temui sekarang, yang bisa kita beli di mana saja, bahkan di Indonesia pun banyak sekali restoran-restoran yang menyediakan sushi yang berasal dari Jepang. Nah sahabat Genechi, kita sudah tahu lagi ya, sudah bertambah lagi ilmu kita tentang makanan sushi yang berasal dari Jepang, yang mana kita sudah tahu dari sejarahnya, kemudian apa saja yang terkandung di dalam makanan sushi dan bagaimana persebarannya hingga sampai saat ini kita makan dan menjadi makanan favorit banyak orang. Baik sahabat Genechi, itu saja video yang dapat Kananza sampaikan hari ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya, and bye-bye!